Ingat, ini persoalan kesehatan, ini persoalan yang komplit. Ya, misalnya ini kan tidak terungkap masih ini ya. Saya sebetulnya gregetan mau ngomong ini. Soal kematian tenaga medis pada waktu Pilpres yang jumlahnya sekian ratus orang itu. Di mana tanggung jawab Kementerian Kesehatan dan Negeri ini? Dan KPPS maksudnya dokter, KPPS. Ya, yang meninggal itu petugas-petugas KPPS itu. Itu apa? Jadi kayak binatang aja, nyawa manusia hilang begitu saja. Di mana tanggung jawab negara? Yang menjadi diskusi yang menarik di kampus. Kenapa? Kesan undang-undang kesehatan ini sepertinya agak prematur ya, terlalu cepat. Ya mungkin juga ngejar tayang karena rejim sekarang ini kan sudah mau habis jabatannya, tinggal ya berapa bulan, tinggal menghitung waktu saja. Ya seperti kita dengarkan penjelasan dari Menteri Kesehatan. Jadi ingin meninggalkan, dibilang, ya saya ini kan mumpung berkuasa. Kalau saya nanti tidak lagi memiliki power, begitulah dalam wawancara dengan Rosiana Silalahi. Lalu masyarakat tanya, lo buat apa? Nah, jadi ada kesan undang-undang ini seperti ini dipaksa-paksakan untuk mengejar tayang, untuk menunggu rezim ini kan sudah mau habis kekuasaan dia. Jadi ada kesan ngejar tayang. Sehingga partisipasi publik juga kurang maksimal. Ingat, ini soal nasib ini ya. Soal hajat hidup manusia di Indonesia. Ya. Soal masa depan anak bangsa di negeri. Undang-undang kesehatan ini penting. Bila mana kalau undang-undang ini dilahirkan dalam satu proses yang lebih akademikly, yang lebih rasional, yang lebih transparan. Tetapi lagi-lagi seperti undang-undang yang sudah ada, kita bisa berkaca dengan undang-undang Cipta Karya, ya, bagaimana proses pembuatannya. Cipta Kerja maksudnya dong, dokter? Hah? Cipta Kerja. Cipta Kerja, bagaimana revisi undang-undang Minerba. Ya, ada kali kong kepentingan pengusaha, kepentingan kelompok bisnis yang bermain di situ. Siapa bilang undang-undang kesehatan ini tidak ada nuansa kepentingan bisnis? Cak, selama sebutkan rumah sakit yang tadi itu. Pesta pora lah para rezim rumah sakit itu dengan munculnya undang-undang kesehatan ini. Anak saya ini kan seorang dokter. Anak saya yang nomor 2 itu dokter. Saya bilang, Anda akan menyaksikan nanti di rumah sakit, di puskesmas, ada dokter-dokter dari negara Guangzhou, Cina datang. Dan itu ada tercantum di dalam pasal-pasal undang-undang. Jadi nanti dokter-dokter dari seluruh dunia, dari Filipina, dari Singapura, datanglah ke Indonesia berbondong-bondong mengisi di rumah sakit. Ya, jadi ini juga akan terjadi satu persaingan para dokter dari luar negeri dalam negeri ini. Kalau saya mengikuti argumen yang dibangun oleh Menteri Kesehatan bahwa dari jumlah penduduk Indonesia ini tidak berbanding dengan jumlah dokter. Dia mengambil contoh misalnya tadi itu di Timor Leste, kemudian di Myanmar, Malaysia. Ya, gimana dokter Indonesia ini tidak terlalu banyak ya? Masuk di kedokteran aja kan anaknya orang yang punya duit aja kan? Ya, sudah itu bukan rahasia umum kan? Ya, apalagi lewat jalur ini, jalur itu duit semua, ya. Belum lagi cerita kalau sudah lo ikut
pendidikan spesialis lagi. Wah, itu duit lagi. Jadi undang-undang ini sebetulnya memberikan peluang dan akan mendegradasikan dokter-dokter lokal nanti karena banjirnya dokter-dokter dari asing, dari luar, khususnya dari Cina. Ya, siap-siaplah dokter-dokter Indonesia akan tergeser, termarginalkan nanti di rumah sakit. Begitu juga nanti banjir, rumah sakit asing buka cabang di Indonesia, di Banjarmasin, di mana-mana. Nah, undang-undang ini sebetulnya memfasilitasi bekerjanya satu sistem kapitalistik dalam konteks kesehatan. Jadi mengkapitalisasi kesehatan dalam industri kesehatan ini yang berbau kapitalistik ya. Dunia kesehatan itu kan dunia industri, dunia kapitalistik. Ya. Dan kalau kita lihat misalnya bagaimana kualitas rumah sakit di Indonesia. Orang sakit jantung itu ke Malaysia, saya ingin katakan, mertua saya itu meninggal di rumah sakit di Malaysia, di Pulau Pining gitu ya. Saya yang tukang ngantarnya itu. Ya, kemudian juga kakak ipar juga di sana, di rumah sakit di Pulau Pining itu. Advent. Ya, itu yang. Nah, orang-orang Indonesia banyak berobat ke Malaysia, khususnya di Pulau Pining itu. Saya tanya alasannya apa? Wah, di Indonesia ini prosedur administrasinya berbelit-belit. Mau berdajang nunggu ini, nunggu itu. Nah, saya menyaksikan mertua saya datang siang hari, besok pagi udah dioperasi, besok lusa udah keluar. Jadi ini juga satu sistem kecepatan pelayanan rumah sakit di luar negeri ya. Makanya banyak sekali orang-orang khususnya dari Sumatera, Medan, itu karena Pulau Pining dekat Medan, itu berobat ke sana ketimbang ke rumah sakit jantung di Jakarta. Tapi bukan itu yang penting kita diskusikan pada malam ini. Yang perlu kita diskusikan adalah soal ada menghubung-hubungkan soal FPI, soal HTI, bahwa ini ditunggangi oleh HTI, ID, ya. ID Ikatan Dokter Indonesia ditunggangi oleh FPI, HTI. Karena tadi saya dengar penjelasan dari menteri ini, ya, saya juga ini kritikan saya. Menteri Kesehatan ini kan bukan background-nya seorang dokter kan. Ya, ini makanya dia ngaco-ngaco kan. Ya. Ya, sama aja dengan menteri pendidikan kita. Makanya sistem pendidikan kita ini kan sistem pendidikan yang ngaco-ngaco gitu ya kan. Menterinya kan bukan seorang background, seorang akademis atau dosen kan. Ya kan, background-nya kan ya seorang pengusaha kan. Jadi ini kan, negeri ini kan memang rusak ya. Tidak lagi the right man on the right place. Ya, masa mantan direktur Bank Mandiri jadi menteri kesehatan gitu ya. Ya, mungkin juga UHAIP ini bisa jadi menteri kesehatan, mungkin saya nggak tahu nyuntik gitu ya. Yang penting kan saya jadi tim sukses kan. Ya. Ini Indonesia ya. Jadi Cak Selamat, jadi tidak lagi the right man on the right place ya. Jadi orang yang tidak memiliki background kesehatan aja bisa jadi menteri gitu ya. Atau jadi menteri agama, tentara juga bisa jadi menteri agama. Jadi ini ngacaunya di sini ini negeri ini ya. Ya. Jadi apa hubungannya? Karena ini kan profesi dokter ini yang bergabung di dalam ID ini kan sakit hati nih. Karena di situ tidak ada di dalam nomenklatur di sini dan akan termarginalkan dan kehilangan fungsi ID nanti itu. Ya. Saya kok jadi nggak nyambung logikanya nih kok, bahwa ID ini ditunggangi oleh HTI atau FPI itu. Jadi logikanya nggak nyambung gitu ya. Dan kenapa dihubung-hubungkan lagi dengan HTI, Hizbut Tahrir Indonesia atau FPI? Ya sekalian dengan khilafah gitu, bisa biar lebih lengkap gitu ya. Jadi rezim ini ya semacam ada psychological of fear ya, ketakutan
psikologis yang dibayang-bayang, diimajinasikan FPI ya. HTI Hizbut Tahrir. Jadi kayak hantu blau di siang bolong gitu ya. Luar biasa ini FPI HTI ini ya. Bisa nakutin orang gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa lah ya. FPI kan sudah bubar kan. Front Pembela Islam. Yang ada kan Front Persaudaraan Islam ya. Ya nggak apa-apa, ganti casing aja kan. Ya kan, biasalah. Ya. Oke. Kalau kita mengikuti bagaimana negara sebagai regulator seringkali, ya bukan seringkali, memang fakta, tidak mewakili kepentingan publik. Yang ada mewakili kepentingan aktor. Ya, kepentingan politik, kepentingan partai. Misalnya, yang mengesahkan ini ada 6 partai di DPR itu yang mengesahkan ini. Satu yang menolak, yaitu satu menerima dengan catatan, yaitu Partai Nasdem. Ada 2 partai yang menolak, yaitu Demokrat sama PKS. Ya, yang 6 orang itu ya kan koalisinya rejim ini kan. Ya, sebetulnya kayak DPR ini, ya, wakili kepentingan publik, ya, tidak ujuk-ujuk disahkan, perlu adanya public hearing. Ya, katanya Pak Menteri tadi sudah ngundang para rektor-rektor dekan-dekan Fakultas Kedokteran di berbagai perguruan tinggi. Ya, kalau masih ada yang merasa komplain, ya monggo lah. Ya, tapi kami sudah melakukan pertemuan sekian kali dengan para dokter-dokter senior. Nah, ingat, ini persoalan kesehatan, ini persoalan yang komplit. Ya, misalnya ini kan tidak terungkap masih ini ya. Saya sebetulnya gregetan mau ngomong ini. Soal kematian tenaga medis pada waktu Pilpres yang jumlahnya sekian ratus orang itu. Di mana tanggung jawab Kementerian Kesehatan dan Negeri ini? Dan KPPS maksudnya, dokter? KPPS? Ya, yang meninggal itu petugas-petugas KPPS itu. Itu apa? Jadi kayak binatang aja, nyawa manusia hilang begitu saja. Di mana tanggung jawab negara? Ya, ini perlu juga kita webinarkan saat ini, dan tidak menutup kemungkinan terulang nanti akan datang pada Pilpres akan datang nanti. Jadi ini apa? Satu gerakan apa ini sebetulnya? Kok kayak maki massal gitu ya? Kayak ayam mati tiba-tiba kena wabah itu ya. Jadi ini saya kira tidak ada di dunia yang seperti ini nih. Acara kontestasi politik, petugas-petugas di lapang itu banyak yang meninggal tuh. Ada apa ini? Jangan-jangan ada racun yang dibuat oleh orang-orang yang dari alam gaib kemudian meracuni orang-orang yang lagi bertugas ini. Ini juga menjadi problem. Nah, oleh karena itu wajar kalau petugas kesehatan ini banyak yang demo, yang protes menolak undang-undang ini.